What's up boys? Jadi hari ini Northboys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review ini adalah TUF Gaming A15 terbaru dari Asus. Dimana di video sebelumnya kita udah nge-review yang pakai Ryzen 7. Kali ini kita mau nge-review yang dalamnya ini pakai Ryzen 5 nih. Nah, sebelum kita mulai video reviewnya, ingat terus cuci tangan yang benar, jaga kebersihan. Kalau bisa jangan ngumpul-ngumpul di keramaian dulu biar semua pandemi ini bisa cepat berlalu. Oke boys, kita lanjut sekarang ke video reviewnya. Nah, kali ini TUF Gaming A15 di sini udah menggunakan Ryzen 5 4600H, GTX 1650 Ti, SSD sebesar 500GB dan RAM-nya ini sebesar 8GB. Seperti itu untuk spesifikasinya. Sekarang kita mau ngomongin soal form factor sedikit nih. Pertama-tama pasti yang akan saya bahas adalah untuk front cover bagian depannya, di mana di sini udah berbeda banget dengan si FX 505 kali ini dengan warna yang mereka sebut ini dengan Fortress Grey kalau nggak salah, di mana warna itu adalah warna gunmetal seperti ini dan ada logo TUF-nya di depan yang memang benar-benar semuanya low profile. Overall saya suka banget dengan gimana si TUF A15 ini kelihatannya dibandingkan dengan si FX 505. Kali ini udah jauh lebih elegan bisa dibilang. Nah, lanjut ke bagian dalam. Di bagian dalamnya ini surface-nya di sini ada semacam brush finish begitu. Jadi kalau misalnya kita garuk nih, nah ada suaranya seperti ini, dimana ini pastinya bisa mencegah fingerprint agar nggak terlalu banyak nempel di bagian bodinya. Nah, sekarang untuk keyboardnya di sini udah ada RGB lightingnya juga, biarpun memang di sini RGB-nya masih 4 zone belum per key. Udah bisa kita customize juga sesuka kita, dan bagian tombol WSD-nya juga diberikan full clearance, jadi kita bisa melihat warnanya dengan lebih menonjol. Overall menurut saya di sini typing experience-nya udah cukup enak, udah cukup tactile juga keyboard ini. Jadi kalau misalnya kita pakai lama untuk katakan kerja itu menurut saya di sini udah cukup enak. Untuk bagian touchpad-nya juga di sini kali ini udah ada dua dedicated button untuk klik kiri dan klik kanannya, di mana menurut saya di sini sangat membantu sekali bagi kalian yang kerjanya susah pakai mouse. Nah, di sini klik kiri dan klik kanannya juga memang ya cukup standar lah, ada aja di sini tombolnya. Untuk navigasinya di sini touchpad-nya menurut saya juga udah nggak ada masalah, udah cukup soft juga, dan di sini udah enak banget pakainya. Untuk speakernya yang terletak di bawah bagian kiri dan kanan ini, menurut saya kali ini untuk sebuah laptop budget gaming, speakernya sebenarnya udah cukup oke. Hanya saja memang di sini nggak bisa terlalu kenceng dan nggak terlalu tajam. Nah, untuk displaynya di sini udah ada display Full HD IPS panel di sini dengan refresh rate 144 Hz. Biarpun di sini bisa dikatakan yang entry levelnya, tapi di sini kali ini Asus semua lini TUF-nya udah pakai 144 Hz. Nah, jadi di sini pastinya juga udah cukup bagus. Hanya saja memang komplain saya untuk di sini displaynya sekali lagi warnanya nggak begitu bagus. Udah gitu brightness-nya juga nggak begitu terang. Jadi overall ya kita dapat mulus, cuman memang warnanya nggak terlalu tajam. Nah, di sini bezelnya untuk bezel kiri dan atasnya juga udah cukup tipis. Di sini juga udah ada webcam lagi di bagian tengahnya di sini. Jadi nggak perlu takut bagi yang banyak-banyak pakai Zoom ataupun Skype, di sini tetap bisa kelihatan mukanya kece karena webcamnya ada di atas. Nah, overall menurut saya di sini displaynya untuk dari segi build quality-nya menurut saya udah cukup lumayan bagus. Karena kalau misalnya kita coba miring-miring kayak begini, sedikit lah minimum bendingnya. Untuk build quality dari bodinya sendiri juga di sini saya ngerasa sekali lagi TUF Gaming udah military grade, dan di sini masih kokoh banget lah bisa dibilang. Karena kalau kita angkat dengan satu tangan seperti ini, bendingnya bener-bener minimal sekali. Udah gitu titik kopongnya juga udah sedikit. Ya overall untuk build quality dari saya udah cukup bagus. Nah, dari segi baterainya memang yang sangat disayangkan sekali, semua seri TUF yang masuk ke Indonesia ini baterainya hanya sebesar 48 Wh. Memang di luar juga SKU yang ini baterai 48, cuman yang memang Ryzen 7 itu ada di luar yang pakai baterai sebesar 90 Wh. Sayangnya di sini hanya 48 Wh, jadi kalau untuk working hour itu mungkin sekitar 4-5 jam saja. Oke boys, sekarang kita cek gimana sih performanya si Ryzen 5 ini di laptop TUF Gaming A15 ini. Kayak gini nih. Untuk benchmarkingnya, pertama kita menggunakan Cinebench R15, di mana di sini CPU-nya mendapatkan sekitar 1300 CB. Nah, lanjut lagi kita ke 3D Mark, di mana kita mau ngetes DirectX 11-nya menggunakan Firestrike. Di sini kita mendapatkan 9086. Lalu untuk time spy-nya saat kita ngetes DirectX 12-nya kita mendapatkan 3819. Lalu untuk tes kecepatan storage-nya kita menggunakan Crystal Disk Mark 7, di mana untuk sequential rate-nya kita mendapatkan 1989 dan sequential rate-nya kita mendapatkan 975. Lalu untuk tes Adobe Premiere, di sini kita ekspor video berdurasi 2 menit 30 detik. Di sini total 4 menit 37 detik untuk selesai ekspornya. Untuk gaming testnya, game pertama yang bakal kita tes di sini adalah Red Dead Redemption 2, di mana kita menggunakan preset balance setting. Kita mendapatkan FPS itu di 41 FPS. Lalu untuk game selanjutnya, PUBG PlayerUnknown's Battleground, kita di settingan ultra mendapatkan 60 FPS.
Monster Hunter World settingan high di 60 fps dan GTA 5 di settingan very high kita mendapatkan 75 fps. Nah boys, jadi menurut kita konklusinya adalah si CPU Ryzen 5 4600H ini udah bagus banget. Bahkan kalau kita sandingkan dengan i7 9700, di situ si Ryzen 5 4600H ini masih lebih unggul dari segi benchmark sintetisnya. Hanya saja di sini menurut saya yang menjadi problem dari TUF A15 yang menggunakan Ryzen 5 di sini adalah harganya. Harganya ini hampir 14 juta, 13 juta lebih, hampir 14 juta. Hanya saja menurut kita, sebuah laptop yang menggunakan Ryzen 5 4600H ini, atau yang bisa kita bilang sebagai entry level gaming laptop itu, harganya harusnya di sekitar 10-12 jutaan. Nah, dengan harganya yang di 13 juta sampai hampir 14 juta ini, membuat laptop ini sulit untuk dibilang sebagai sebuah entry level gaming laptop banget. Jatuhnya kalau misalkan memang si TUF A15 ini bisa dipasarkan di harga mungkin katakan 12-12,5 juta itu, kalian pasti saya bakal bilang, saya rekomen banget absolut kalau misalnya budget kalian segitu harus ambil si A15 ini. Hanya saja di harganya yang 13 juta hampir 14 jutaan ini bikin laptop ini yang hanya menjadi sebuah opsi yang bisa kalian lirik, bukan menjadi sebuah laptop yang harus banget kalian miliki. Dimana sebelumnya udah digembar-gemborkan bakal jadi laptop yang bener-bener mantep banget, di situ harganya agak bikin saya sedikit kecewa. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita untuk TUF A15 yang pakai Ryzen 5 4600H ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel dan pencet belnya biar kalian bisa tahu untuk video kita yang selanjutnya. Komen di bawah bagaimana nih menurut kalian laptop ini, apakah memang masih sedikit kemahalan atau misalkan menurut kalian udah pas, boleh semuanya komen di bawah. Saya Bola, signing out.